Kolonialisme dan imperialisme. 1. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. A. Kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. B. Imperialisme. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjelajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktu. 1. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. 2. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. 1. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. 2. Faktor pendukung kolonialisme dan imperialisme. 1. Adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. 2. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Usmani Turki. 3. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. 4. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. 5. Penjelajahan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experiences. 6. Ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. 7. Adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei. 8. Ambisi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. 3. Tujuan kolonialisme dan imperialisme. 1. Tujuan utama kolonialisme. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Istilah kolonialisme bermaksud memasukkan satu bentuk pemerintah atas sebuah wilayah untuk negeri lain, atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. 2. Imperialisme kuno dan modern. Imperialisme kuno memiliki semboyan Gold, Gospel, dan Glory. Tujuan imperialisme modern adalah didasari oleh keinginan negara-negara penjajah dalam mengembangkan perekonomiannya. Mereka membangun industri secara besar-besaran yang memerlukan bahan mentah serta daerah untuk memasarkan hasil industrinya. Hal ini menyebabkan adanya usaha untuk mencari daerah jajahan. Negara yang mempelopori imperialisme modern adalah Inggris sebagai negara pelaksana revolusi industri. 4. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. 1. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. 2. Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. 5. Persamaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah semakin menderita.
6. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Hal itu dilatar belakangi sejak terjadinya Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani Ottoman pada tahun 1453.